Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JC Friends and Family, ini bulan yang baru dan kalau kita semua kembali merasa ada sesuatu, biasanya begitu ya, kalau ada sesuatu entah itu tanggal baru, bulan baru, minggu baru, apalagi pengalaman baru itu sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu yang kita mau kerjakan begitu ya saudara-saudara, dan memang itu bukan cuman seolah-olah, memang akan seperti itu ya saudara-saudara. Dan kali ini JCA memiliki satu serial khotbah yang baru. Nah ini nih judulnya Renewed. Nah Renewed itu kan diperbaharui. Tetapi kalau kami memilih judul seri khotbah yang akan kita sama-sama ikuti selama 4 minggu ini adalah disegarkan atau penyegaran begitu saudara-saudara. Hari ini saya sendiri yang akan membawakan firman Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan semuanya. Mari saudara-saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kita sudah menjadi satu kesatuan karena Roh Kudus telah mempersatukan kita. Dan kita minta agar seluas-luasnya Roh Kudus bekerja untuk memberkati kita dengan firman Tuhan, maupun online dari JCA ini, saudara bisa menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan nanti, dan sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang dalam sorga, kami bersyukur. Kami kembali ketemu di bulan yang kedua, di tahun 2026. Dan ada satu serial khotbah yang baru, dan kami sama-sama ingin mengikuti, belajar, merenungkan, bahkan kami percaya kami bisa menjadikan itu sebagai bagian dari navigasi kehidupan rohani kami, yang bahkan kami bisa bagikan untuk banyak orang. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Celikan mata rohani kami, dan biarkanlah kami mendapat sesuatu yang baru dari kasih-Mu, dari firman-Mu yang hidup, yang akan menghidupkan kami lebih lanjut Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita ikuti JC Online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Let the mountains move. We
Satu yang selalu saja membuat kita itu bersemangat kalau ada titik baru begitu ya saudara-saudara. Kalau saya katakan mau itu pengalaman barukah, mau itu bulan barukah begitu ya saudara-saudara, itu membawa sesuatu yang kembali seperti pam lagi gitu ya, seperti mendorong begitu saudara-saudara. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kita akan ada satu seri khotbah yang baru saudara-saudara. Judulnya adalah Renewed, atau kalau kami mengatakan penyegaran begitu ya saudara-saudara. Dan untuk minggu yang pertama ini saya akan bicara dengan temanya Renewed Spirit. Kalau saya coba lihat di dalam firman Tuhan yang nanti akan kita tengok bersama-sama saudara-saudara, maka saya memberi tema kali ini adalah batin yang diperbaharui. Batin kata Indonesia ya saudara-saudara. Bisa juga saudara mungkin pakai kata jiwa mungkin ya. Kalau tidak mau pakai kata roh begitu yang sifatnya lebih spiritual. Karena kalau saudara tahu kita hidup bukan karena daging kita saja, ya saudara-saudara, tetapi ada sesuatu yang inner being, sesuatu yang di dalam ini kan ya. Baik itu dalam pikiran kita maupun di dalam hati kita saudara-saudara. Jadi renewed, penyegaran, dan temanya adalah batin yang diperbaharui. Ada 3 tindakan penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara untuk membuka apa yang kita akan sama-sama ikuti ya saudara-saudara, yaitu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Nah, ini dia. Pikirkan, sekali lagi ya saudara-saudara, rasakan, dan lakukan. Pikirkan apa? Pikirkan bahwa aku lebih dari sekedar makhluk fisik. Aku memiliki jiwa yang dapat diubah berdasarkan bagaimana aku menjalani hidupku. Pikirin saudara-saudara ya. Tadi saya katakan itu, saudara renungkan, pikirkan saudara-saudara. Yang berikutnya rasakan. Rasakan apa? Rasakan perubahan eksternal, sesuatu yang di luar kehidupan kita, dapat mengarah pada perubahan internal, sesuatu yang ada bahkan di dalam kita. Dan aku tidak harus terus merasa kalah. Ayo saudara-saudara, rasakan itu saudara-saudara. Dan yang berikut, lakukan. Apa yang kita mesti lakukan? Begini saudara-saudara, mulailah melakukan hal yang benar sebelum kamu ingin melakukan hal yang benar. Kadang-kadang kan ingin doang ya, kepingin doang, sudah kepikiran doang saudara-saudara. Nah, yang dikatakan lakukan itu kita lakuin dulu. Kita tahu itu benar, tapi kita lakukan dulu. Mulailah melakukan hal yang benar sebelum kamu ingin melakukan hal yang benar. Jiwa yang sehat seringkali mengikuti kebiasaan yang sehat. Nah, ini 3 hal yang merupakan kegiatan kali ini, saudara-saudara, yang saya mengajak saudara untuk tahu dan saudara memikirkan hal itu. Saudaraku, ada saatnya kita merasa atau kita sadar ya saudara-saudara bahwa Tuhan itu ingin mengubah kita ya. Kita terasa aja begitu. Ini rasa-rasanya sesuatu yang besar yang saya percaya ini adalah kuasa ilahi dan dia akan merubah kita. Nah, biasanya tadi saya katakan sebelum kita mulai di dalam pembukaan itu, biasanya saat-saat baru nih saudara-saudara ya, tahun baru, perasaan baru, situasi baru saudara-saudara. Dan memang sebenarnya kebenarannya itu yang saudara dan saya harus selalu ingat bahwa Tuhan itu ingin selalu merubah, atau Tuhan ingin kita selalu berubah ke keadaan yang tentu saja lebih baik saudara-saudara. Nah, Tuhan ingin kita berubah secara holistik sebenarnya. Ini kalau perubahan itu bukan cuma perubahan secara fisik saja, kita bertambah segar, bertambah sehat, tetapi holistik. Holistik itu whole, keseluruhan ya, begitu ya saudara-saudara. Baik itu secara fisik maupun secara rohani. Sesuatu yang bahkan yang kita tidak bisa lihat yang ada di dalam kita, itu juga sesuatu yang merupakan hal yang penting yang Tuhan ingin rubah. Tuhan ingin jiwa kita, Tuhan ingin batin kita, Tuhan ingin roh kita saudara-saudara disegarkan dan diperbaharui
seterusnya dan seterusnya begitu saudara-saudara. Saya sebenarnya ada object lesson ya, ada semacam kayak perangkat untuk membuat kita pada waktu saya mengilustrasikan ini, kita nyambung kira-kira seperti itu ya. Tapi gini aja deh, saya mau minta saudara memikirkan gelas yang tidak terlalu besar, yang terisi air bening. Bukan air putih ya saudara. Kita sering bilang air putih, airnya nggak putih kan, air bening begitu saudara-saudara. Jadi gelas ini transparan, kelihatan air beningnya begitu. Lalu saudara ambil pewarna makanan, saudara-saudara. Nah, pewarna makanan itu kan ada banyak warna ya. Ada yang kuning, yang membuat makanan itu menjadi lebih menarik lah kira-kira begitu. Ada yang hijau, orange ya saudara-saudara. Pikirkan itu dan ambil misalnya 5. Lalu saudara teteskan, celupkan di gelas yang bening itu. Ya saudaraku, di dalam gelas yang bening itu saudara masukkan satu persatu. Nah, itu membuat apa saudara-saudara? Gelas bening yang berwarna air bening itu punya tanda sekarang. Punya warna begitu ya saudara-saudara. Ini sesuatu yang saya ingin katakan begini. Sebenarnya pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, ya saudara-saudara, ada satu tanda, ada intensi Tuhan, karena kita ingat bahwa Tuhan bilang begini kan, di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian itu bahwa marilah kita, jadi Allah itu menciptakan kita serupa dan segambar kita, dikatakan di situ ya saudara-saudara. Jadi ada semacam titik-titik yang seperti itu, tetapi yang saudara sekarang pikirkan bahwa yang ada di gelas tadi itu titik-titiknya bukan intensi Tuhan, tetapi segala macam perkara yang bahkan Tuhan tidak suka saudara-saudara. Dosa-dosa kita, perilaku kita, perangai kita, hal-hal buruk yang kita lakukan saudara-saudara. Caranya gimana? Kalau itu ingin dihilangkan tanpa menghilangkan esensi daripada keseluruhan air yang bening tadi yang memang ada di situ. Gampangnya kan begini, ya udah tuang aja, ganti dengan air baru. Tetapi tidak itu prosesnya saudara-saudara. Prosesnya itu coba saudara pikirkan bahwa air yang tadi sudah ada warna-warna yang sebenarnya indah secara dipandang mata, tetapi jadi esensi daripada warna-warna itu bukan lagi merupakan apa yang merupakan intensi awal dari Tuhan, tetapi tetesan warna-warni yang mengubah kejernihan air itu adalah tetesan dosa, saudara-saudara. Misalnya, saudara pikirin sekarang, kita punya kerakusan. Ya, kadang-kadang kita nggak mau bagi-bagi. Kadang-kadang kita maunya kita sendiri yang lebih dahulu. Kita punya kesombongan, ya kan? Tetesan kesombongan, tetesan kerakusan, tetesan kebohongan, tetesan kemunafikan, tetesan kejahatan, dan lain-lain, saudara-saudara. Nah, jadi butir yang pertama, kalau kita mau membicarakan hal itu, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan bahwa butir pertama atau poin pertama kita ini adalah batin yang diperbarui adalah batin yang bersih. Kalau air bening tadi diumpamakan atau dianalogikan sebagai batin saudara-saudara, jiwa, roh begitu yang ada di dalam diri kita, yang sudah tercemar dengan segala macam itu, marilah kita akan berbicara mengenai sesuatu yang kita katakan sebagai batin diperbaharui adalah batin yang bersih. Jadi saudara, kalau kita bicara butir pertama kita tadi, batin yang diperbaharui adalah batin yang bersih. Saya mengajak saudara-saudara ke perjanjian lama sekarang ya, bicara dari kisahnya Daud. Saudara pasti ingat bahwa Daud, Raja Daud yang luar biasa itu, yang pada waktu dipilihnya saja sudah dengan mata Tuhan ya, karena pada waktu itu kan dipikir kakak-kakaknya ternyata yang dipilih Daud. Tapi pada perjalanannya dia pernah mengalami satu keadaan yang benar-benar mengenaskan. Boleh dikatakan dosa yang sangat-sangat Daud sendiri merasa begitu terpukul ya, terancam, bukan terancam, tertuduh dan sebagainya saudara-saudara. Nah, kita mau lihat bagaimana kisah Daud dengan Batsheba di Mazmur 51 saat akhirnya Daud sadar pada waktu hatinya hancur
di hadapan Allah, maka pada waktu itulah diubahkan dan diperbaharui. Kita mau baca sama-sama dari Mazmur 51, saudara-saudara, dan ini adalah Mazmur yang seringkali dicuplikan pada waktu kita sedang berdoa, khususnya pada waktu berdoa pengampunan atau minta pengampunan. Judulnya, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita ini adalah pengakuan dosa. Dan kita mau baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi kalau saudara-saudara sempat, saya anjurkan saudara membaca seluruh Mazmur 51 ini ya, saudara-saudara. Di ayat yang 10 dikatakan seperti ini. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Ini adalah kitab suci di mana di dalam kitab suci ini di mana Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, saudara-saudara. Diperkenankan kembali di dalam hati Allah. Bukan karena Daud itu tidak memiliki celah, justru pada waktu itu dia sangat tahu bahwa dia sangat bercela, saudara-saudara. Bukan karena Daud sempurna juga, tapi melainkan karena Daud bersedia untuk menghadapi dosanya dan memohon pengampunan kepada atau serta pemulihan dari Allah. Kalau saudara-saudara lihat di ayatnya yang ke-19, saudara-saudara, ini salah satu juga ayat emas saya, saudara-saudara, khususnya pada waktu saya sedang mengalami hal-hal yang saya berpikir pasti ini mendukakan hati Tuhan, saudara-saudara. Saya ingat akan apa yang ditulis di dalam Mazmur 51, terusannya ayat 19. Kurban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudaraku, mari kita mencoba untuk memikirkan sekarang, saudara-saudara. Saya tentu tidak mau berpretensi bahwa saya tahu atau saya ingin nosi gitu ya, kepingin tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi pikirkan, saudara-saudara, sesuatu seperti tadi kalau umpamanya ada air yang menetes di dalam air yang bening itu ada ada warna, dan warna tadi direpresentasikan sebagai dosa. Coba saudara pikirkan dosa yang paling hina atau dosa yang paling membuat Anda bersedih. Dan kalau saudara sudah bersedih karena menyesal, saya pastikan bahwa Tuhan tentu juga seperti itu. Ya saudara-saudara, coba pikirkan itu. Pikirkan sesuatu yang sangat kelam gitu ya saudara-saudara. Kita mau berusaha untuk untuk memperbaiki ini, kadang-kadang orang nggak suka malahan. Bukan cuman orang, bahkan kuasa kegelapan nggak suka, saudara-saudara. Mari kita mau lihat, saudara-saudara, bagaimana ada satu kisah pertobatan yang serupa dengan kita, dengan saudara dan saya. Dan itu terjadi dari kehidupan Zakius, saudara-saudara. Nah ini di Lukas 19 ayat 1 dan seterusnya, saudara-saudara, sebelum ayat 11, itu bicara mengenai Zakius. Ya, perigopnya bicara mengenai Zakius. Kita baca ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu, saudara-saudara. Yesus masuk dan melihat kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi kita tahu bahwa Zakius ini memiliki kekurangan, ya saudara-saudara. Dan siapakah Zakius? Dia pemungut cukai. Ini kalau lihat sekarang orang pajak gitu ya. Meskipun sorry ya, saya tidak ingin mengecilkan. Tetapi kalau kita lihat ini kan orang-orang yang memang ada di seputaran uang yang kadang-kadang juga sulit begitu ya saudara-saudara untuk mengandalkan diri. Atau mungkin bea cukai, seperti itu juga saudara-saudara. Ini Zakius orang seperti itu ya. Ayat 4 dia katakan, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara pikirkan sebentar bahwa pada waktu itu memang Yesus sangat terkenal dengan berbagai pelayanannya, saudara-saudara. Orang
baik, orang jahat, semua orang itu mendengar tentang Yesus. Demikian juga dengan Zakius. Dan saya percaya pada waktu dia mau melihat Yesus, saya percaya saudara-saudara pada waktu itu Zakius sudah berada dalam kondisi pertentangan batin, pemikiran, begitu ya. Sama kan saudara-saudara kalau kita melakukan kesalahan, atau mungkin bukan kesalahan yang begitu nyata, tapi kita pikir-pikir, aduh, tadi saya salah apa enggak ya? Tadi saya menyenderai orang apa enggak? Gitu kan kepikiran ya saudara-saudara. Apalagi kalau sudah pasti, sengaja, dan udah confirm lah 100% ini satu kesalahan atau dosa. Saya yakin saudara-saudara dan saya pun sering kali dikejar-kejar oleh rasa bersalah itu. Dan saya percaya pada waktu itu pun Zakius seperti itu. Sehingga saudara-saudara, dia mati-matian, kepingin banget lihat Yesus yang telah melakukan segala mujizat, menyembuhkan orang, lalu juga mengampuni orang, dan seterusnya saudara-saudara. Jadi mati-matian Zakius mau melihat Yesus. Dan ini membawa kita pada butir yang kedua untuk kesempatan kita saat ini, yaitu keinginan kita akan Yesus terlihat dalam tindakan kita. Nah ini saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak perlu harus ngecap ya, ngomong atau boasting begitu ya, menyombongkan diri. Kalau kita berada dalam suasana, situasi, keadaan seperti gelas yang bening sudah banyak bercak-bercak warnanya karena dosa, saudara-saudara, nggak perlu juga kita sesuatu yang istilahnya supaya orang lainnya lihat. Enggak kan saudara-saudara, tetapi keinginan kita akan Yesus itu benar-benar sesuatu yang mendorong tindakan kita. Nah ini kalau kita lihat seterusnya dari Lukas tadi, ayat 5 sampai 10, saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Saya terusin ya saudara-saudara, kita baca bareng-bareng. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, kepada Zakius ya saudara-saudara, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakius, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara coba, kata mana yang untuk saudara paling menonjol saudara-saudara? Kalau untuk saya, kata harus. Ini Yesus nggak lagi bilang, saya kepingin, saya mau. Tapi di sini dibilang, saya harus. Ini sesuatu yang tingkat level kepentingannya itu tinggi banget. Bukan cuman kepentingannya, tetapi intensinya. Jadi Yesus itu intentionally, dia benar-benar mau dan harus ke rumah Zakius. Siapa Zakius? Orang berdosa, pendosa saudara-saudara ya. Pemungut pajak saudara-saudara yang orang lain juga udah mengernyitkan mata begitu ya pada waktu melihat Zakius dan mendengar Tuhan mau datang ke rumahnya. Ayat 6 saudara-saudara. Zakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa tindakan ya, ini kan nggak dibuat-buat Zakius. Cepat-cepat turun, karena dia udah nggak bisa lihat, cepat-cepat naik. Sekarang cepat-cepat turun dan lari saudara-saudara, lalu dia bersukacita. Ayat 7. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Saudara pikirin sekarang, orang bersungut-sungut. Kita yang mau baik, ya kan? Kita yang mau benar, kita mau berusaha untuk memberesin doa-doa kita, orang lain yang bersungut-sungut. Ini sering banget terjadi saudara-saudara. Sepertinya kalau kita tidak berada di dalam dosa, mereka semua kebakaran jenggot gitu ya saudara-saudara. Dan ini terjadi. Teman kita, mungkin saudara kita, saudara-saudara. Di sini ditulis, bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi seperti sudah melakukan penghakiman saudara-saudara. Yesus yang mau, orang-orang yang bersungut-sungut ya saudara-saudara. Namun, Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Nah ini kita lihat saudara-saudara. Butir tindakannya tadi saudara-saudara ya. Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini sesuatu yang menurut saya
bukan cuma intensi ya saudara-saudara. Ini yang kalau di dalam Mazmur tadi, hancur hatinya si Zakius, di mana mendorong dia untuk mengambil satu tindakan yang sangat sangat luar biasa begitu ya saudara-saudara ya. Kata Yesus kepadanya, nah ini kita lihat apa yang Yesus katakan. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini satu validasi saudara-saudara. Ini satu pengakuan yang sederhana bicaranya, ya kan, Yesus tidak meledak-ledak, tetapi ini benar-benar menguatkan Zakius, memberikan juga satu kabar yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar dia. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus sekaligus memberikan garis bawah, tanda yang kuat gitu. Aku datang ke rumah orang berdosa karena aku ingin menyelamatkan orang yang hilang, saudara-saudara. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali ya, dan saudara-saudaraku. Ini sesuatu yang boleh saya katakan terjadi satu tindakan berbalik 180 derajat. Nah, satu kali saudara-saudara, saya bersama dengan teman saya itu harus melayani anak-anak rohaniawan Kristen dan Katolik, maksudnya anak-anak SMA yang masih belajar, dan mereka retreat saudara-saudara. Lalu mereka minta saya menjadi pembicaranya. Tempatnya di luar kota, antara Bogor dan Ciawi, saudara-saudara, jalannya makin lama makin kecil. Mobil teman saya ini kebetulan mobil besar, Toyota Fortuner, jadi besar banget. Pada waktu kita lewat, jalannya sempit, itu nggak mungkin lagi bisa nikung balik arah tuh nggak bisa, saudara-saudara. Jadi saya bilang sama teman saya, bilang begini, wah kayaknya kalau nanti udah kita seperti ini, balik harus lewat sini lagi ya. Iya, baliknya itu harus muter 180 derajat. Kalau nggak muter 180 derajat, kita nggak akan pernah balik. Gitu loh saudara-saudara, pasti akan terus saja di situ atau nggak tahu kemana, ujungnya di mana saudara-saudara. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Orang berdosa pada waktu dia ingin menghapuskan dosanya, ya, ingin tobat saudara-saudara, itu artinya kita berbalik 180 derajat. Ya, bukan 360 derajat, balik lagi dong ya, seperti tomat ya, tobat tapi kumat gitu saudara-saudara ya. No, tapi kita mau berbalik 180 derajat. Dan ini akan membawa kita kepada butir yang ketiga. Butir selanjutnya, saudara-saudara, poin ketiga ini adalah pembaharuan membutuhkan pertobatan. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa nggak mungkin juga kita kembali ke jalan di mana kita bisa pulang, selain kita putar 180 derajat, kira-kira gambarannya seperti itu, saudara-saudara. Nah, berbalik 180 derajat, kata bertobat itu berbalik 180 derajat. Kita meninggalkan arah dosa kita, balik ke jalan kebenaran. Saya diingatkan pada waktu memikirkan ilustrasi ini dengan lagu yang sering, dan lagu ini lagu lama banget. Ya, sering banget dinyanyikan saudara-saudara pada waktu bicara mengenai hati yang hancur karena dosa dan kembali menjadi putih lagi, kira-kira seperti itu. Lagunya berjudul Amazing Grace. Tahu ya saudara-saudara, ini lagu lama sekali. Dan lagu ini diciptakan atau ditulis oleh seseorang yang namanya John Newton. Ditulisnya tahun 1748. Siapa John Newton? John Newton ini adalah seseorang yang berada di kapal perbudakan pada waktu ada kapal perbudakan lagi berjalan. Salah satunya adalah John Newton. Kehidupan latar belakang John Newton ini adalah orang yang sangat pendosa lah gitu ya saudara-saudara. Kalau digambarkan itu seperti titik-titik yang berwarna-warni dari air yang bening tadi yang membuat air itu tidak bening lagi.
Dan saudara, kalau di dalam bahasa lengkapnya, sebutin dosa apa yang belum pernah dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu John Newton, saudara-saudara. Tetapi dalam perjalanannya, kapal ini ternyata bocor dan sudah mau karam. Dalam arti kata, kalau airnya itu tidak dipompa keluar, saudara-saudara, itu pasti akan karam. Nah, mereka tidak bisa pompa. Yang mereka lakukan apa? Mencedoknya gitu ya, menyeroknya dengan entah apa itu ember kah, pokoknya membuang keluar, saudara-saudara. Dan supaya air itu saya tidak tahu berapa lama, tetapi intinya semalam-malaman orang-orang itu, teman-teman John Newton atau mereka yang berada di dalam kapal perbudakan itu, karena memang mengangkut budak, saudara-saudara, itu mereka serok semua airnya, keluar, dan sampai mereka kecapean, sampai John Newton itu mengatakan, aduh, aku akan mati nih, aku akan tenggelam ini pada saat ini. Dan pada waktu itulah saudara-saudara, John Newton ingat akan kata-kata yang dituliskan oleh ibunya ya saudara-saudara, dari firman Tuhan yang tertulis tadi di dalam Lukas 19 ayat 5 sampai 10 ya, yang ayat 10-nya tadi saudara-saudara. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudaraku, itu adalah titik balik dari John Newton. Dia langsung minta ampun, hancur hati dan seterusnya saudara-saudara. Saudara bisa googling, lalu cari cerita tentang John Newton dan bagaimana latar belakang kehidupannya dia. Dan pada waktu itu dia berbalik dan ingat akan firman Tuhan yang mamanya sering kasih tahu pada waktu dia masih kecil. Di mana ini ditulisnya seperti itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan pada waktu itulah, pada waktu akhirnya John Newton itu selamat saudara-saudara, dia menulis lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi hati atau hidup yang hancur. Dulu hancur ya saudara-saudara, nggak ngerti lagi. Dulu sudah terhilang ya, pada saat ini sudah ditemukan. Dulu aku buta, pada saat ini sekarang aku bisa kembali melihat. Dan pada akhirnya apa saudara-saudara? Ini butir yang keempat. Diubah oleh kasih karunia. Hanya seperti yang dituliskan oleh mamanya atau disampaikan oleh mamanya John Newton itu. Yang tertulis di dalam Alkitab saudara-saudara ya, yang tadi sama-sama kita telah baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, saya mau mengatakan begini saudara-saudara. Diubah oleh kasih karunia. Kita perlu, garis bawahi kata kita perlu ya saudara-saudara. Kita perlu mengidentifikasikan dosa kita. Pikirin saudara-saudara. Bercak tadi itu pikirin. Tentu ini urusan saya dengan Tuhan benar ya saudara-saudara. Urusan saudara dengan Tuhan benar. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yakobus, kalau saudara mau mengaku satu dengan yang lain, itu kekuatannya besar sekali saudara-saudara. Silahkan. Tetapi identifikasikan dosa kita. Lalu yang kedua saudara, kita perlu mempercayai kasih karunia Allah bagi kita. Lalu yang berikutnya, kita perlu menerima kasih karunia Allah bagi kita. Dan yang terakhir saudaraku, kita perlu menyebarkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena memang itu sudah menjadi bagian, seperti kita berhutang karena Tuhan memberikan kita kemampuan lagi untuk kembali menjadi orang-orang benar. Masakan orang lain tidak mau kita berikan kabar baik itu saudara-saudara? Saudara langsung pikir, aduh, apakah itu artinya menginjil Pastor Stefano? Apakah itu artinya menginjil Pastor Indra? Ya, tetapi menginjil itu kan bisa dengan banyak cara. Saudara bisa menjadi Alkitab yang terbuka, saudara-saudara. Saudara berdoa, Tuhan, tunjukkan saya orang damai, supaya pada waktu saya berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, orang akan menerimanya dengan sukacita. Dari kehidupan saudara-saudara, kita bersaksi. Kalau orang bertanya, baru kita kembali ke dalam firman Tuhan yang hidup ini saudara-saudara. Niscaya mereka juga akan menerima kebenaran.
Karena pada dasarnya apa yang kita berkatakan tadi saudara-saudara, kita diubah oleh kasih karunia. Amin saudaraku. Nah inilah yang saya katakan untuk minggu yang pertama, yang merupakan bagian dari seri khotbah penyegaran. Dan kali ini kita bicara mengenai batin yang diperbaharui, jiwa yang diperbaharui ya saudaraku. Dan mungkin kalau saudara berani mengatakan, dan memang itu sesuatu yang memang sesungguhnya terjadi, roh yang diperbarui. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan kita bersemayam Roh Kudus. Mari saudaraku, kita nikmati berkat Tuhan ini. Dan saudara bisa bersuka cita, bahkan saudara akan bisa membagikan firman yang hidup ini kepada banyak orang. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kasih karuniamu yang tidak berkesudahan. Tuhan terima kasih kalau kami belajar kembali pada saat ini bagaimana kami bisa memperbaharui batin kami, jiwa kami, roh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami bahwa batin kami perlu dibaharui menjadi bersih. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki keinginan ya, yang akan membuat Yesus itu terlihat dalam tindakan kita. Terima kasih Tuhan, kalau pembaharuan di dalam kehidupan kami semua membutuhkan pertobatan, meninggalkan dosa, dan kembali kepada rencana awal-Mu, menjadi orang-orang yang dipenuhi seperti seturut dan segambar Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kalau kami mengerti saat ini Tuhan, bahwa kami telah diubahkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan diberkatilah kami semuanya ya Tuhan Yesus. Karena kami hidup di dalam sukacita, karena kami telah diperbaharui oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was once lost, but now I'm found. But now I see amazing grace, how sweet the sound
Saudaraku, terima kasih untuk kesetiaan saudara-saudara sekalian dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir dari perjumpaan kita di JC Online ini. Saya berdoa agar saudara di dalam minggu yang akan datang akan selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan, karena pada saat seperti itu, kita semua akan menjadi terang yang akan membawa kabar baik, kita menjadi Alkitab yang terbuka. Bahkan pada waktu kita memberkati banyak orang, kita sendiri telah diberkati lipat kali ganda. Saudaraku, mari saudara-saudara, pulanglah, ikutilah keadaan atau rencana apapun yang saudara sedang ikuti bersama dengan Handai Tolan dan seluruh keluarga, sahabat yang saudara cintai, dan biarkanlah kita bisa hidup oleh kasih karunia Tuhan Yesus untuk menjadi bagian dari kabar baik yang kita akan sebarkan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara, bahkan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Amin.